Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So, my name is Salma Hafidah Putri, and in this presentation, I would like to explain about the branches of morphology. Morphology is a branch of linguistics that studies the structure of words and how new words are formed. In other words, morphology helps us understand how a word can change its form and meaning. For example, the word happy can become unhappy, and the word teach can become teacher. These changes happen through different word formation process which will be discussed in this presentation. Today, I will explain several branches of morphology including affixation, compounding, conversion, derivation, back formation, clipping, blending, and initialism. I hope this presentation will help you understand how words are formed in English. Without further ado, let's begin. Affixation yaitu sebuah proses menambahkan afiks atau imbuhan sebuah kata dasar. Afiks itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada prefix, suffix, and infix. Prefix yaitu awal kata, suffix akhir kata, dan infix tengah kata. Nah, proses ini tuh sangat umum banget dalam bahasa Inggris karena bisa mengubah makna kata maupun kelas kata. Di sini ada contohnya. Contohnya seperti happy menjadi unhappy ataupun do menjadi redo. Prefix biasanya mengubah makna kata. Dan contoh dari suffix yaitu contohnya seperti teach menjadi teacher ataupun quick menjadi quickly. Ada tambahan kata di belakangnya. Help menjadi helpful. Yang terakhir ada infix, seperti contohnya fantastic dari fantastic. Nah, infix ini tapi jarang digunain dalam bahasa Inggris formal, tapi sering muncul dalam bahasa Inggris sehari-hari untuk sebuah penekanan kata. Next, selanjutnya yaitu compounding. Compounding ini pembentukan kata baru dengan menggabungkan dua kata atau lebih kata yang sudah bisa berdiri sendiri. Jadi dua kata digabung jadi menghasilkan makna baru. Contoh dari compounding contohnya seperti basket ditambah ball jadi basketball, atau sun tambah flower menjadi sunflower. Ada juga greenhouse, big pocket, bitter and sweet, bittersweet. Nah, walaupun terdiri dari dua kata, maknanya biasanya dianggap sebagai sebuah kata baru. Lanjut, ada conversation. Conversation ini adalah sebuah proses perubahan kelas kata tanpa menambahkan imbuhan apapun. Contohnya seperti water sebagai noun berarti air, to water sebagai verb berarti menyiram. Jadi bentuk katanya itu tetap sama, tapi fungsinya itu berbeda tergantung konteks kalimatnya. Derivation. Nah, derivation ini proses pembentukan kata baru dengan menambahkan afiks yang mengubah makna atau kelas kata. Derivation ini masih berkaitan dengan affixation, tapi ini tuh berfokusnya adalah menghasilkan kata baru. Contohnya seperti teach ditambah di akhir kata yaitu er menjadi teacher. Happy tambah ness menjadi happiness, ataupun hope tambah full menjadi hopeful. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa kata dasarnya itu berubah menjadi kelas kata yang berbeda. Lanjut, slide selanjutnya yaitu back formation. Back formation ini yaitu membentuk kata baru dengan menghilangkan bagian yang dianggap sebagai imbuhan dari kata yang lebih panjang. Biasanya kata yang dihasilkan itu berubah menjadi kelas kata. Contohnya example seperti editor menjadi edit, then donation menjadi donate,
television menjadi televis. Jadi kata yang lebih sederhana justru terbentuk dari kata yang lebih panjang. Next, yaitu clipping. Clipping itu yaitu memendekkan kata tanpa mengubah maknanya. Nah, ini tuh biasanya digunain dalam percakapan sehari-hari supaya lebih singkat dan praktis. Contohnya seperti examination menjadi exam, laboratory menjadi lab, matematik menjadi math, ataupun photograph menjadi foto. Yang artinya tetap sama, hanya berbentuknya yang lebih singkat atau lebih pendek. Next yaitu blending. Blending ini proses menggabungkan sebagian dari dua kata untuk membentuk kata baru. Contohnya seperti breakfast tambah lunch menjadi brunch. Kemudian spawn tambah pork menjadi spork. Nah, berbeda dengan compounding yang menggabungkan kata utuh. Jadi blending hanya mengambil sebagian katanya. Next, idealism itu adalah salah satu tipe singkatan yang dibentuk dari huruf awal seperti inisial dari kata-kata dalam sebuah frasa atau nama, di mana setiap hurufnya itu diucapkan secara terpisah. Contohnya seperti FBI, DNI. Yang berbeda dengan akronim yang dibaca sebagai satu kata, misalnya seperti IKIP, Unjani, atau misalkan NASA gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa morfologi ini mempelajari bagaimana kata dibentuk dan berubah. Nah, ada banyak prosesnya juga pembentukan kata seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dengan memahami proses-proses ini, kita bisa lebih mudah memahami arti kata dan gimana sih kata baru terbentuk dalam bahasa Inggris. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.